Halo teman-teman, kembali lagi di Kim Chill. Kali ini episode kita episode spesial. Kita lagi ada di Pasar Kota Gede. Penasaran? Mari kita masuk. Teman-teman, di sini agak lama ternyata bikin haus ya. Kalian haus nggak? Yuk temenin aku beli minum. Tuh, jamu ini tinggal beras kencur mawon. Nggih, tangkri mawon. Pintenan, Bu? Masalah lu amit nih. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Nah, jadi minuman yang kita beli ini namanya jamu. Teman-teman di rumah tahu nggak sejarah tentang jamu? Jadi jamu ini berasal dari kata jampi atau usodo yang berarti kesembuhan. Dari zaman dahulu kala, orang Jawa itu sudah percaya bahwa kesembuhan itu hanyalah milik Allah dan obat hanyalah pengantara. Mari kita coba yuk. Teman-teman, di episode kita yang spesial kali ini, kita nggak akan cuman ada di pasar ini. Ada beberapa tempat lagi yang harus kita kunjungin. Penasaran kan? Yuk kita cek aja langsung. Nah teman-teman, kali ini aku sedang berada di Masjid Kota Gede Mataram, Yogyakarta. Yuk, penasaran kan lanjutannya? Ikut kita masuk. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, arsitektur dari gapura masjid ini berbeda dengan arsitektur gapura-gapura masjid lainnya. Dikarenakan arsitektur gapura masjid ini memiliki toleransi yang sangat kuat terhadap agama Hindu dan Buddha. Arsitektur ini biasa diberi nama sebagai rana atau kelir, sehingga ketika kita mau masuk ke dalam masjid, kita harus sedikit berbelok ke kanan. Yuk, langsung kita lanjut ke masjid. Masjid Kota Gede Mataram ini dibangun pada abad ke-16. Hal-hal yang membuat masjid ini memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi diantaranya adalah pada masa itu masih banyak warga-warga yang beragama Hindu dan Buddha yang membantu pembangunan masjid ini. Penasaran? Yuk kita lihat dalam-dalamnya.
teman-teman, untuk mengenal lebih jelas dan lebih dalam tentang Masjid Kota Gede Mataram ini, saya sedang bersama narasumber yang bernama Warisman. Bersama Pak Warisman. Pak Warisman nanti akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah menarik yang ada di Kota Gede ini. Penasaran kan kalian? Ini Pak, dengan monggo. Ya. Tentang bangunan. Masjid Gede Mataram itu dibangun oleh Raja Mataram yang pertama, yaitu beliau bernama Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nama gelar panjangnya Kanjeng Panembahan Senopati Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng ing Mataram pertama atau sepisanan, itu bahasa Jawa. Nah, itu dibangun pada tahun 1587. Nah, ini pertanyaan siapa dan kapan. Nah, kemudian kenapa dibangun? Ini berikut latar belakang dibangunnya Masjid Gede Mataram, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati itu salah satu dari murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo adalah salah satu anggota Wali Songo yang mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Salah satu dari Wali 9. Nah, karena di wilayah ini, wilayah Mataram, yang dianggap Islamnya belum kuat karena pada saat itu sebelum dibuka menjadi Kerajaan Mataram, ini masih Padukuhan Mataram yang dibuka oleh ayahanda Ki Ageng Pemanahan namanya, ayahanda dari Kanjeng Panembahan Senopati, yaitu dulunya hutan atau wilayah ini disebut Hutan Mentaok, yaitu wilayah Kerajaan Kasultanan Islam Pajang, kemudian diberikan sebagai hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan, dan oleh Ki Ageng Pemanahan dibuka menjadi sebuah hunian yang bernama Padukuhan Mataram. Nah, Ki Ageng Pemanahan ketika membuka hutan ini, beliau dulunya sebagai pimpinan prajurit Wirotamtomo di Kerajaan Pajang. Beliau berjalan dari Pajang menuju ke Hutan Mentau ini melalui Prambanan, yang di sana di Prambanan itu sudah banyak etnis Hindu dan Buddha yang bertempat tinggal di Prambanan. Nah, ketika tinggal di situ istirahat, berinteraksi dengan orang-orang Hindu dan Buddha. Nah, maka orang-orang Hindu dan Buddha kepengen mengikuti Ki Ageng Pemanahan untuk membuka hutan. Akhirnya setelah Hutan Mentau ini dibuka oleh Ki Ageng Pemanahan, terus diberi nama Padukuhan Mataram. Nah, yang menempati atau yang tinggal di hunian Mataram ini adalah bercampur antara orang etnis Muslim, etnis Hindu, etnis Buddha, dan juga animisme, dinamisme. Nah, ketika ayahanda Ki Ageng Pemanahan meninggal, yang kemudian kepemimpinan diberikan kepada putranya Sutowijoyo. Nah, akhirnya Sutowijoyo kepingin mandiri, wilayah ini menjadi sebuah kerajaan. Nah, gitu. Nah, Sutowijoyo itu dulu pernah diambil sebagai anak angkat oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Kasultanan Islam Pajang. Nah,
beliau pada saat itu di sana diajarkan tata pemerintahan, tata kerajinan, pertanian dan lain sebagainya. Disaudarakan dengan putra mahkota dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya, yaitu yang bernama Pangeran Banowo. Nah, ketika Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang meninggal, maka sebetulnya garis keturunan raja itu dipegang oleh Pangeran Benowo, tapi Pangeran Benowo merasa tidak mampu atau kurang mampu memegang pemerintahan, maka diberikan kepada saudara angkatnya Sutawijaya yang sudah menjadi pimpinan di Mataram. Maka oleh Sutawijaya Kesultanan Islam Pajang dipindahkan ke Mataram. Jadi di sini Kesultanan Islam Mataram. Nah, Sunan Kalijogo yang sebagai sang guru mengerti bahwa muridnya sudah menjadi raja, ini adalah satu kesempatan atau momentum yang besar untuk lebih mengembangkan agama Islam di pedalaman Pulau Jawa, karena raja yang berkuasa itu biasanya lebih dominan untuk bisa mendakwahkan agama. Karena pada saat itu Islam itu hanya berkembang di pantai-pantai utara Pulau Jawa, dari Gresik, Lamongan, terus kemudian ke utara Tuban, ke barat Pati, Rembang, Kudus, Demak, sampai ke Cirebon dan Banten. Itu Islam hanya berkembang di pantai-pantai utara. Nah, ini satu kesempatan untuk lebih mengembangkan lagi Islam di pedalaman Pulau Jawa. Maka beliau mengunjungi muridnya Raja Mataram yang pertama tadi, diperintahkan untuk lebih mengembangkan agama Islam di sini. Nah, untuk keperluan mengembangkan itu perlu suatu tempat yang lebih representatif, karena dulu di sini ketika membangun Padukan Mataram oleh Ki Ageng Pemanahan Ayahanda Sutawijaya, itu hanya dibangun sebuah suro langgar kecil di wilayah ini juga. Nah, kemudian diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk pusat kegiatan pengembangan agama Islam itu bangun masjid yang gede. Maka dibangunlah oleh Kanjeng Panembahan Senopati dengan masjid yang gede, yang kemudian disebut Masjid Gede Mataram. Nah, selain berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan agama Islam, masjid ini juga berfungsi sebagai landasan kerajaan Kesultanan Islam. Jadi Kesultanan Islam itu tidak hanya di Mataram, tapi sebelumnya di Pajang, sebelumnya lagi di Demak. Nah, landasan Kesultanan Islam itu satu yang disebut landasan itu disebut Catur Gotro Tunggal. Jadi empat wujud yang menjadi satu. Nah, empat itu apa? Empat itu, satu adalah kerajaan sebagai pusat pemerintahan, yang kedua masjid sebagai pusat peribadahan dari umat atau hamba kepada Sang Pencipta, kemudian alun-alun. Ya, alun-alun itu tempat yang luas, itu sebagai pertemuan raja dengan rakyat. Biasanya apabila raja punya kebijakan, itu para nayoko, pimpinan-pimpinan dipanggil di alun-alun, nanti dimusyawarahkan di situ kebijakan yang diambil itu. Nah, kalau sudah menjadi persetujuan, maka kebijakan itu menjadi paugeran atau undang-undang. Nah, kemudian yang keempat yaitu pasar. Nah, pasar itu sebagai pusat
kemakmuran dan keadilan. Jadi landasan Kesultanan Islam itu tadi saya sebutkan ada 4 itu yang disebut catur gotro tunggal, salah satunya masjid. Jadi masjid ini selain berfungsi sebagai tempat pengembangan agama Islam, tempat kegiatan pengembangan agama Islam, juga sebagai landasan ideal dari kerajaan Kesultanan Islam, yang masjid itu notabene untuk beribadah sang hamba kepada sang pencipta. Yang peribadahan itu ada 2 bentuk, satu hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Itu misi dakwahnya, jadi berdakwah kepada hablum minallah, kepada Allah, dan hablum minanas itu mengembangkan peradaban manusia, yang di situ ada pendidikan, atau kalau dulu pesantren, terus kemudian di samping pendidikan sosial, kemudian juga pelatihan-pelatihan berkebun, bertani, berkarya dengan kerajinan-kerajinan dan sebagainya, sehingga kerajaan Mataram ini menjadi lebih maju. Nah, sebagai Masjid Gede Mataram sebagai pusat pengembangan agama Islam ini sebetulnya di sini dibangun oleh Kanjeng Panembahan Senapati itu. Pada saat itu sistem pembangunannya, satu bangun masjidnya oleh orang-orang Islam, kemudian masyarakat Hindu dan Buddha disuruh bangun pintu gerbangnya, sehingga kalau orang-orang pada tertarik di sini, kok masjid tapi kok pintu gerbangnya kayak pura, nah itu karena yang bangun itu orang-orang Hindu. Jadi konstruksinya seperti apa ya terserah orang-orang Hindu. Yang itu dari profil-profil yang ada di masjid ini, dari pintu gapura atau dari gapura sampai mustaka, itu menjadi filosofi dan makna yang itu dipakai sebagai metode dakwah. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu berdakwah tidak menggunakan dengan landasan, tidak dengan sistem memberikan Al-Quran dan Sunnah atau hadis, tetapi dengan simbol-simbol. Jadi simbol-simbol yang ada di sini seperti di gapura, pohon-pohonan, ada kolam, ada tangga, tiang, pintu gerbang dan lain sebagainya, ini kalau nanti maknakan, ada maknanya itu semua, kenapa begitu, itu ada maknanya. Kalau ini semua ditata itu menjadi pelajaran agama Islam. Tapi kalau ini dijelaskan secara detail, ini cukup lama. Makna-makna dari filosofi profil-profil yang ada di Masjid Gede Mataram ini. Sebagai contoh yang gampang saja, Anda bisa melihat di sini tidak ada pohon yang lain selain pohon sawo kecik atau sawo ini. Dilihat semua di halaman ini pohonnya tetap hanya satu, sawo. Nah, ini ada maknanya. Nanti kalau diurutkan makna itu dari gapura sampai mustaka sana, itu adalah tata ajaran Islam yang dulu diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kepada muridnya Kanjeng Panembahan Senapati, yang kemudian disebarkan Islam itu seperti ini. Nah, ini kalau diurai kurang lebih 1,5 jam, sampai jam sampai lama. Nah, untuk sementara ini hanya sebagai pengetahuan dulu. Nanti kalau ingin lebih detail mungkin akan bisa mengambil waktu lain, ya. Itu yang belum
banyak diketahui oleh masyarakat sekitar maupun siapapun, kecuali mahasiswa-mahasiswa yang sudah bertanya detail tentang filosofi dan makna masjid ini. Sebab kalau masjid-masjid yang lain itu dibangun yang penting bagus, kokoh, kuat, indah. Kalau ini profil dan profil itu sebagai badan wadak, sebagai tubuh, sedangkan filosofi dan maknanya dari profil itu sebagai ruh. Jadi kalau ada tubuh dan ruh, masjid itu bisa hidup. Tapi kalau ada profil, misalnya kubah, pintu dan lain sebagainya, tapi tidak ada makna filosofinya, berarti mati. Ya begitu kira-kira keistimewaan di sini. Masjid itu di filosofi dan maknanya, yang kemudian juga ada kekhususan bentuk konstruksi dari profil bangunan ini. Begitu. Kalau ingin nanti mengetahui detailnya, silahkan di waktu lain, karena waktunya itu cukup panjang untuk menjelaskan dari gapura sampai yang itu. Ya. Terima kasih. Ya, buat Pak Sinten, Warisman. Ya. Pak Warisman. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Beberapa hal-hal menarik dari masjid ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil tadi, terutama ke peran besar masjid ini terhadap pengembangan Islam di Pulau Jawa. Kenapa masjid ini masih memiliki arsitektur Hindu dan Buddha. Kalau misal teman-teman penasaran nih sama sejarah-sejarah filosofi tentang masjid ini, bisa langsung datang ke sini dan bertanya kepada Pak Bisa belajar langsung. Bisa. Monggo silakan. Ya. Monggo. Iya. Iya. Yuk kita lanjut review. Nah, teman-teman, lokasi kita yang kali ini berada tepat di samping Masjid Gede Mataram. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja ke tempatnya. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke sendang ini, kita diwajibkan untuk mengisi buku pendaftaran untuk tamu dan juga membayar infak seikhlasnya. Yuk kita lanjut. Nah, wisata yang kali ini terbagi menjadi dua tempat, yaitu Sendang Kakung di bagian sana dan Sendang Putri di bagian sini. Menurut cerita rakyat, sendang ini dibangun oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Sendang ini terbagi menjadi dua, yang pertama Sendang Kakung di bagian sana dan Sendang Putri di bagian sini. Penasaran? Yuk kita ke Sendang Kakung dulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada beberapa tempat yang masih digunakan seperti pemandian. Tempat ini biasanya ramai digunakan oleh peziarah, terutama pada saat upacara adat dan saat acara padusan. Yuk kita eksplor tempat ini lagi. Nah, yang menarik di sini salah satunya adalah sumur abadi yang konon katanya walau musim kemarau nggak akan pernah kering, guys. Di sumur ini kita juga bisa mandi. Seger banget loh airnya. Mau nyobain? Ini airnya seger banget sih, kalian harus cobain. Kalau kesini kalian mesti mandi.
Yuk kita lanjut ke sendang yang selanjutnya. Nah, tadi kita habis explore di Sendang Kakung. Kali ini kita akan ke sendang yang satu lagi, yaitu Sendang Putri. Yuk, masuk. Nah, setelah dari Sendang Kakung tadi, sekarang kita ada di Sendang Putri. Di sendang ini hampir sama halnya dengan Sendang Kakung. Sendang ini juga biasa digunakan bagi warga lokal untuk mencuci, mandi, terutama untuk para perempuan. Dan di sendang ini juga terdapat banyak ikan-ikan, terutama ikan lele. Yuk kita explore sendangnya. Nah, gimana teman-teman? Asik kan perjalanan kita muter-muter di kota gede ini? Audionya 1, 2. Nah, atas ya. Jaja coba kita. Rangga. langsung. Rangga. Apa yang kamu lakukan ke saya itu? Jahat. Jangan sentuh aku, Mas. Aku jijik. Lepasin aku jijik sama kamu. Bodoh. Ini cakaran kucing. Oh, kucing iki. Ngomong apa sih ini? Sebelum melaksanakan reporter pada siang hari ini, yang baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran, berdoa mentar teman dan masing-masing berdoa. Selesai. Yuk.